Halo semuanya, saya Mirna. Hari ini kelompok kami akan membedah rahasia di balik energi tubuh kita, yaitu metabolisme. Pernah terpikir tidak, kemana sih perginya makanan yang kita makan? Jawabannya bukan cuma biar kenyang, tetapi karena tubuh kita adalah sebuah kota yang tidak pernah tidur dan punya pabrik kimia yang sangat sibuk. Banyak yang mengira metabolisme itu cuma soal pencernaan di perut, padahal beda ya. Pencernaan itu proses menghaluskan makanan di usus, sedangkan metabolisme adalah apa yang terjadi setelahnya di dalam sel tubuh kita untuk mengubah nutrisi tadi menjadi energi. Secara garis besar, metabolisme punya dua jalur utama, yaitu yang pertama katabolisme, yaitu proses membongkar nutrisi untuk menghasilkan energi, ibaratnya seperti membakar kayu bakar untuk dapat panas. Yang kedua ada anabolisme, yaitu proses penyusunan untuk membangun jaringan tubuh serta memperbaiki otot atau kulit yang rusak. Semua ini dibantu oleh enzim dan satu rahasia penting, yaitu vitamin B. Tanpa vitamin B, metabolisme kita enggak punya kunci kotak utama untuk menyalakan mesinnya. Nah, untuk tahu bagaimana mesin ini bekerja di dalam sel, silahkan Ayah. Makasih Mirna. Oke, sekarang kita masuk ke ruang mesin tubuh kita. Biar gampang, bayangkan energi tubuh itu seperti saldo e-wallet atau baterai tubuh yang disebut ATP. Untuk mendapatkan saldo energi ini, tubuh mengelola 3 bahan utama dari makanan kita. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh atau bisa dibilang bensin utama. Setelah kita makan nasi, roti, atau gula, tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Glukosa kemudian diproses melalui tahap yang disebut glikolis di dalam sel. Setelah itu, hasilnya masuk ke mitokondria, yaitu bagian sel yang dikenal sebagai pembangkit tenaga. Di sana, glukosa dibakar menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP atau energi. Semakin cukup oksigen yang masuk, semakin maksimal energi yang dihasilkan tubuh. Yang kedua ada lemak. Kalau cadangan karbohidrat mulai habis, tubuh akan memakai lemak sebagai sumber energi cadangan. Lemak disimpan di jaringan tubuh seperti tabungan energi. Saat dibutuhkan, lemak akan dipecah melalui proses oksidasi beta menjadi energi dalam jumlah besar. Karena itu, saat olahraga, lama atau puasa, tubuh mulai membakar lemak agar tetap mendapatkan tenaga. Yang ketiga ada protein. Protein sebenarnya punya tugas utama sebagai bahan pembangun tubuh. Misalnya memperbaiki otot, kulit, dan jaringan yang rusak. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti kekurangan makanan atau energi, protein juga bisa diubah menjadi sumber energi. Sebelum digunakan, bagian nitrogennya harus dibuang dulu melalui siklus urea menjadi hati. Nah, semua proses perubahan makanan menjadi energi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan vitamin B kompleks. Vitamin B berfungsi seperti pelumas sekaligus pematik mesin metabolisme karena membantu kerja enzim dalam reaksi kimia tubuh. Kalau tubuh kekurangan vitamin B, proses metabolisme bisa melambat sehingga tubuh terasa lemas dan mudah lelah. Tapi, kenapa ya? Kecepatan metabolisme tiap orang bisa berbeda-beda. Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Queen. Benar banget Ayah. Pernah nggak lihat orang yang makannya banyak tapi tetap kurus? Itu karena laju metabolisme setiap orang unik. Ada beberapa faktor penentunya. Yang pertama ada BMR atau basal metabolic rate. Ini adalah jumlah energi yang dibakar tubuh bahkan saat kita sedang tidur atau rebahan. Sekitar 70% energi kita habis hanya untuk menjaga jantung tetap berdetak dan paru-paru bernafas. Yang kedua ada massa otot dan genetik. Semakin banyak otot, semakin boros tubuh kita membakar energi.
faktor keturunan juga menentukan setelan pabrik metabolisme kita loh. Yang ketiga ada hormon, usia dan hormon. Hormon tiroid adalah manajer yang mengatur beberapa cepat mesin tubuh bekerja. Kita juga harus waspada pada gangguan metabolisme seperti diabetes atau kolesterol tinggi. Untuk menjaganya, rumusnya sederhana, yaitu penuhi kebutuhan vitamin B dari makanan sehat, rutin olahraga beban untuk jaga otot, dan jangan lupa minum air putih karena air adalah media utama reaksi kimia metabolisme. Doesn't just run on calories, it runs on chemistry. And one mineral quietly decides whether your body burns energy or locks it away. Magnesium. Magnesium is the spark that powers more than 300 metabolic reactions in your body. It activates ATP, your cell's energy currency, and helps convert the food you eat into usable fuel. But when you're low on magnesium, stress hormones rise, muscles tighten, and your metabolism slips into protect mode. That's why you can eat clean and still feel exhausted. Your energy system is missing its switch. Magnesium also calms your nervous system by balancing calcium inside cells. Without enough, your mitochondria can't produce steady energy. They flicker, forcing your body to slow down and store rather than burn. To flip your metabolism back on, eat magnesium-rich foods daily: spinach, pumpkin seeds, almonds, avocado, dark chocolate. Limit caffeine and alcohol, both drain magnesium stores. And add a 10-minute nightly wind down to help your body absorb it better while you sleep. Your metabolism isn't lazy, it's depleted. Rebuild the chemistry it needs to thrive. Tap the Metabolism Reset quiz in my bio to learn if magnesium is your missing key. Think energy comes from food, but the real magic happens inside me. I'm mitochondria, the tiny power plant inside nearly every cell of your body. My job is simple but vital. I convert oxygen and nutrients into ATP, the energy molecule your cells use to function. But when mitochondria become damaged, your cells struggle to produce energy. Exercise, deep sleep, and nutrients like magnesium and CoQ10 help keep us strong. When you move, think, or even breathe, millions of us are producing energy non-stop. So every step you take, every thought you have, remember the tiny engines powering it all. We are mitochondria. Kesimpulannya, metabolisme adalah fondasi kesehatan kita. Dengan menjaga gaya hidup, kita membantu tubuh bekerja lebih optimal. Sekian video dari kelompok 2. Saya, Mirna, mewakili Ayah dan Queen, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.